Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galang Muhammad Akbar Ramadan dengan NIM 163251072. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dasar pemrograman yang kelima. Yang pertama ada dari modul while atau do while. Jadi yang pertama, buatlah flowchart dan program menggunakan loop while untuk membuat program yang dapat menampilkan semua karakter yang diketikkan di keyboard sampai yang diketikkan pada keyboard huruf A, yaitu A besar. Nah, pertama flowchart dulu. Yang pertama itu mulai, lalu input karakter dari keyboard. Lalu setelah input, kita cek nih apakah karakternya itu A besar. Jika iya, maka programnya selesai. Jika tidak, maka karakternya akan ditampilkan, lalu balik lagi ke input karakter dari keyboard. Untuk programnya seperti ini. Yang pertama ada input sdo.h dan in main. Ini merupakan library dari bahasa C, dan ini merupakan fungsi utama dari program dari bahasa C. Lalu yang pertama kita akan membuat variabel karakter yang tipe data itu adalah char atau karakter. Lalu kita masukkan printf untuk mengetahui input data, yaitu masukkan karakter. Nah, setelah itu kita buat do itu yang dilakukan si input. Yang pertama ada scanf. Scanf-nya itu merupakan karakter dari variabel bernama karakter. Lalu jika karakternya itu bukan A, maka karakternya akan ditulis. Nah, ini ada while jika karakter bukan A. Nah, jika karakter ini bukan A, maka do yang ada di sini itu akan diulang terus sampai karakternya itu adalah A besar. Nah, kalau karakternya A besar, maka itu selesai. Dan kita 0. Lalu yang kedua, buatlah flowchart dan program menggunakan loop while untuk input suatu nilai dengan tampilan tambah data dan report data sebagai berikut. Oke, yang pertama, mulai dari flowchartnya yaitu adalah mulai, lalu ada inisialisasi variabel seperti ini, ada banyak variabelnya. Lalu kita akan input data, input nilainya, lalu buat variabel hitung seperti totalnya sama dengan total plus nilai, terus rata-ratanya seperti rata sama dengan totalnya ini dibagi jumlah dan sebagainya. Lalu kita tampilkan perhitungan. Setelah itu kita akan input lagi nih. Apakah ini input lagi? Jika ya, maka akan kembali lagi ke sini. Jika tidak, laporan akan dicetak lalu programnya selesai. Nah, untuk kodenya seperti ini. Yang pertama, seperti tadi ada inisialisasi variabel. Lalu yang kita lakukan adalah seperti ini, masukkan nilai dan juga input dari user. Jika ini sudah di input, maka jumlah akan bertambah satu. Kenapa jumlah akan bertambah satu? Ini itu untuk menambahkan total n, karena rumus rata-rata adalah jumlah nilai total dibagi n. Ini itu adalah jumlah. Lalu kita buat variabel total dan rata-rata dengan rumus-rumusnya. Lalu di sini nilai maksnya. Nilai maksnya ini awalnya adalah minimum, adalah status kecil-kecilnya, jadi nilainya ini akan masuk gitu. Misalnya nilainya ini adalah 90, maka nanti adalah nilai maksnya itu adalah 90. Sama juga seperti nilai minimalnya. Kalau nilai minimalnya itu kita tambah besar, maka nilai minimal uh, seperti ini. Misalnya nilainya 90 dan minimalnya adalah 99. Nah, karena nilainya lebih kecil, maka nanti akan diubah minimalnya menjadi 90. Lalu ini kita print semuanya. Lalu di sini kita print f ya atau tidak. Jika ya, maka uh, akan kesini lagi, akan ke while. Nah, karena ini while, maka jika itu y besar, maka program yang dulu di sini akan berjalan lagi. Seperti itu. Untuk yang ketiga, buatlah program untuk menghitung banyaknya karakter dari kalimat yang dimasukkan melalui keyboard, termasuk tanda spasi untuk mengakhiri pemasukan kalimat. Double enter harus tekan. Oke, yang pertama
Kita buat dulu variabelnya. Ada variabel kalimat, spasi, karakter, dan lagi. Lalu dulu di sini kita uh, inisialisasi spasinya itu adalah 0 dan karakter adalah 0. Lalu kita akan masukkan kalimat. Nah, sini while kalimat sama dengan capture. Nah, capture ini untuk melihat masing-masing karakter yang ada di kalimat. Misalnya kalimat itu adalah uh, aku. Nah, itu akan dilihat AKU. Karena itu AKU semua kalimat, maka nanti A-nya akan bertambah satu, K-nya akan bertambah satu di bagian sini. Jadi karakternya ada 3. Nah, di sini ada juga if kalimat sama dengan sama dengan ini tuh sama dengan spasi. Jadi jika dia ada spasi, maka spasinya akan bertambah satu. Seperti contohnya kalimat di sini adalah aku spasi kamu. Maka akunya ada 8 dengan spasi adalah satu. Lalu kita print semua. Nah, lalu di sini ada input dari user lagi, apakah y atau t. Jika y besar, maka programnya ini akan menjalankan do dari awal. Lalu untuk modul kedua, modul continue dan next loop, buatlah flowchart dan program menggunakan loop dan instruksi continue untuk membuat program yang dapat menampilkan angka ganjil antara 0 sampai 100. Dan yang pertama adalah flowchart dulu. Di sini mulai kita inisialisasi dulu i sama dengan 0, lalu kita cek apakah i sama dengan uh, lebih kecil sama dengan dari 0. Jika iya, maka i nya akan bertambah satu. Lalu kita cek nih apakah i modulus 2 sama dengan 0. Jika tidak, jika iya, maka continue atau di skip. Jadi ketika i nya 2, lalu i nya 2, lalu kita cek nih apakah 2 itu adalah 2 modulus 2 adalah 0. Jika ya, maka 2 itu tidak akan tulis. Nah, jika tidak, maka tambahkan angka. Nah, kalau sudah di sini lagi, apakah i lebih besar dari 100, maka jika sudah benar, maka itu program selesai. Lalu untuk yang nomor 2, buatlah flowchart dan program menggunakan nested. Oh iya, mohon maaf, ini belum kodenya seperti ini kurang lebih. Buat variabel i dengan 0, lalu kita cek, lalu kita perulang apakah i lebih kecil sama dengan 100. Jika ini memenuhi, maka i nya akan bertambah satu. Lalu jika kita terus berulang dan sampai dengan modulus 2, jika dia sampai sini, maka ini akan continue atau di skip. Lalu setelah itu kita print i nya. Jadi yang di print adalah angka ganjil. Lalu yang kedua adalah buatlah flowchart dan program menggunakan nested loop untuk input suatu nilai x dan y dengan tampilan yang ada di modul. Pertama kita flowchartnya, pertama adalah mulai, lalu buat variabel, lalu kita akan input nilai x dan y, lalu kita akan inisialisasi i sama dengan 1. Lalu kita cek apakah i lebih kecil sama dengan y. Jika ya, maka d nya sama dengan 1. Lalu d nya lebih kecil sama dengan x, lalu kita akan mencetak d nya. Setelah itu d nya akan bertambah 1, jadinya j sama dengan j plus 1. Setelah itu kita akan mencetak baris baru. Setelah itu akan terbuat i sama dengan i plus 1. Nah, d ini apa? D ini adalah uh, merupakan baris, lalu i itu merupakan kolom. Nah, lalu setelah di sini, apakah si user akan ikut lagi? Jika ya, dia akan kembali ke sini, dia akan um, mengecek apakah i lebih kecil sama dengan y, lalu akan seperti tadi. Jika tidak, maka programnya selesai.
Untuk programnya seperti ini. Eh, Kita membuat variabel x, y, i, dan j. X merupakan bilangan horizontal, y vertikal, i merupakan eh, kolom, dan j merupakan baris. Lalu kita akan melakukan do, atau yang kita lakukan adalah eh, memasukkan nilai x, lalu memasukkan nilai y. Lalu kita pertama-tama akan menuliskan j sama dengan 1. Lalu kita cek nih apakah j lebih kecil sama dengan y. Jika jika iya, maka i-nya sama dengan 1. Lalu eh, while buat while lagi ketika i lebih kecil sama dengan x. Lalu ketika ini memenuhi, maka dia akan mencetak i, dan i plus plus nya akan bertambah. Nah, jika ini sudah terpenuhi, ini akan membuat baris baru dan akan j plus plus nanti eh, yang vertikal akan tambah satu. Lalu eh, kita akan menginput data user apakah dia ingin melakukan input data lagi. Jika iya, ini jika dia menulis j besar, maka dunia ini akan melakukan program yang ada di bawahnya ini. Oke. Lalu yang ketiga, buatlah program menggunakan nested loop untuk input suatu nilai n dengan tampilan sebagai berikut yang ada di modul. Yang pertama, kita membuat variabel n, i, dan j. Lalu kita akan membuat karakter lagi untuk tadi, untuk seperti ini. Lalu kita akan do untuk melakukan sesuatu untuk di while. Nanti dunia ini akan berisikan input nilai dari user n. Lalu uh, seperti tadi j sama dengan 1. Lalu kita cek apakah j lebih kecil sama dengan n. Jika ia memenuhi, maka i-nya sama dengan 1. Lalu kita while lagi apakah i lebih kecil sama dengan j. Jika ini memenuhi, maka uh, kita akan menampilkan d atau baris, lalu i-nya akan bertambah satu per satu, i plus plus. Lalu setelah ini kita akan membuat new line. Setelah itu barisnya akan bertambah satu per satu atau j plus plus. Lalu kita print input data lagi. Jika user menginput j besar, maka do yang tadi, do yang ada di sini sampai di sini akan akan dilakukan lagi, karena do while while-nya tuh do-nya itu untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan perintah. While-nya ini adalah kondisinya. Jika kondisinya si while ini terpenuhi, maka do-nya akan berjalan lagi. Lalu untuk modul fungsi 1, buatlah flowchart dan program menggunakan fungsi untuk menampilkan suatu informasi teks yang berulang di mana data input adalah teks yang akan ditampilkan dan jumlah berapa kali teks akan ditampilkan. Yang pertama ada dari flowchart dulu, kita mulai. Lalu ada input kalimat, lalu kita akan menginput lagi jumlah pengulangan yang mau ditampilkan. Setelah itu kita akan panggil fungsi. Nah, saat kita panggil fungsi, i-nya ini awal-awal akan bertambah 0. Lalu kita cek apakah i-nya lebih kecil sama dengan n. Jika iya, jika karena ini 0, maka dia awalnya akan mencetak kalimat, lalu i-nya akan bertambah satu per satu atau i plus plus atau i sama dengan i plus 1. Nah, jika dia sudah 100, jika dia sudah sampai eh, n yang diinputkan, maka dia akan ke sini lalu selesai. Untuk code-nya seperti ini, sama void text ini merupakan sebuah fungsi yang tidak memiliki return, yang bernama fungsinya bernama text, yang ada parameter yaitu adalah
start kalimat dan end, lalu kita inisialisasi i sama dengan 0, lalu while i lebih kecil sama dengan n. Jika i terpenuhi, maka dia akan menampilkan kalimat, lalu i-nya ini akan bertambah 1. Nah, untuk fungsi utamanya ada kita akan membuat variabel bernama kalimat dengan data karakter dan ada variabel m. Lalu kita akan masukkan kalimat yang akan diminta, lalu masukkan jumlah perulangan. Nah, di sini kita tadi awalnya membuat sebuah fungsi bernama text yang isi adalah di sini. Nah, gimana kita memanggilnya? Kita memanggilnya dengan ini, teks kalimat, n. Nah, tadi kan kita sudah uh, memasukkan kalimat dan jumlah dengan m-nya. Misalkan kalimat ini adalah saya dan n-nya adalah 2. Maka teks yang fungsi yang ada di sini akan berjalan dan dia uh, akan membuat saya sebanyak 3 kali. Lalu returnnya dengan 0. Yang kedua, buatlah suatu program kalkulator sederhana dengan feature menu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian menggunakan fungsi. Yang pertama, kita membuat variabel hasil float. Kenapa cuma satu doang? Karena nanti ada di kita akan beberapa fungsi. Dan di sini di atas karena saya membuat variabel global. Nah, di sini ada banyak fungsi, di mana ada fungsi tambah sampai fungsi pembagian, dan nanti saya akan menulis di sini hasilnya jika tambah a plus b, jika kurang a min b, jika kali a bintang b, jika bagi a, jika bagi a garing b. Nah, karena bagi ini tidak bisa dibagi 0, maka saya membuat syarat jika b sama dengan 0, maka dia akan 0 atau tidak bisa dibagi 0. Nah, selain itu hasilnya sama dengan a garis miring b. Lalu masing-masing di sini kita tampilkan hasilnya semua fungsi. Nah, untuk variabel utamanya, saya membuat variabel AB untuk input si nilai dari user, lalu pilihannya. Yang pertama, saya membuat untuk menampilkan layar, ada penjumlahan, pengulangan, perkalian, dan pembagian, lalu user akan disuruh pilih 1 atau 4, lalu si user juga akan menginput nilai A dan B. Nah, jika usernya si memilih 1, maka kita bisa lihat kita akan memanggil fungsi tambah, jika 2 memanggil fungsi kurang, 3 kali, dan 4 adalah bagi. Lalu parameter di sini a, b. Kenapa cuma ada 2? Karena tadi kita membuat seperti ini. Parameternya adalah 2, a, float a, dan float b. Nah, maka di sini uh, parameter juga ada 2 gitu. Lalu nomor 3, terus ulang modul fungsi 2. Yang pertama, apa yang terjadi jika pada sebuah fungsi yang tidak mempunyai return value? Jelasan analisismu tentang sebuah fungsi yang tidak memiliki return value. Nah, biasanya fungsi ini memiliki banyak tipe seperti void, integer, karakter, float, dan yang lain sebagainya. Nah, jika kalau fungsi ini tidak mempunyai return value, maka dinamakan void. Nama fungsi adalah void. Artinya fungsi tersebut hanya menjalankan perintah di dalamnya tanpa mengirim nilai apapun kembali ke pemanggil. Tapi walaupun kita mempunyai sebuah fungsi void,
program yang ada di bawahnya tetap berjalan seperti biasanya, tapi dia hanya saja dia tidak bisa mengembalikan sebuah program tersebut, atau tidak bisa mengirim nilai apapun untuk dipanggil. Lalu nomor dua, apakah yang terjadi jika sebuah fungsi memberikan return value tetapi tidak diassign ke variabel tertentu. Nah, jika kita memakai sebuah fungsi tapi tidak diassign ke variabel, maka programnya tetap akan berjalan seperti biasa. Tetapi jika kita ingin misalnya kita ingin menampilkan teks tersebut, maka teks tersebut tidak bisa dilihat karena tidak memiliki variabel. Karena kita membuat sebuah variabel terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, apakah yang terjadi jika sebuah fungsi yang tidak mempunyai data value diassign ke sebuah variabel. Nah, ini berbeda seperti nomor dua. Jika nomor dua tadi uh, apa namanya, jika kita ingin menampilkan dia tidak bisa, tapi jika di run dia tidak terjadi error, maka yang ketiga itu programnya ini akan menemukan error saat di compile dan program tidak bisa dijalankan sama sekali, karena void berarti tidak ada nilai yang dikembalikan, maka tidak ada apapun yang bisa ditampung ke variabel. Lalu compiler langsung menolak kode ini. Nah, untuk soal-soal yang tulis ulang program akan ada di sesi selanjutnya. Untuk yang pertama, kode ini yang pertama diinisialisasi variabel i dan j, i dengan i itu 0 dan j sama dengan 10. Lalu kita cek apakah i tidak sama dengan j. Nah, karena ini pernyataan yang benar, ini 0 dan j nya 10, maka dia akan print ini. Yang pertama, loopnya itu adalah 0 dan j nya adalah 10, lalu ditambah 1 dan ini j nya dikurang 1. Jadi eh, jangan mengulang lagi dengan i nya 1, j nya 9 sampai seperti ini. Nah, sudah seperti ini outputnya. Lalu yang kedua ada seperti ini, kita inisialisasi i nya 0 dan j nya 10, lalu kita cek di while nya atau di perulangannya, i nya tuh harus lebih kecil sama dengan 20 atau j nya lebih besar sama dengan 2. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, salah satu kondisi ini terpenuhi, maka kode yang akan kode yang akan jalan di sini akan jalan. Jadi yang pertama, karena i-nya itu 0 dan di 10, maka kondisi ini memenuhi untuk kedua-duanya. Jadi akan ke print ini, ke menambah kata sini, yaitu loop i sama dengan 0 dan j sama dengan 10. Lalu i-nya akan bertambah 1 dan j-nya akan berkurang 1 untuk setiap perulangan. Maka yang baris kedua, i-nya itu 1 dan j-nya itu 9. Lalu begitu terus sampai i-nya 20, lalu j-nya itu adalah min 20, karena ini sampai i-nya 20, maka outputnya akan seperti ini, 0 sampai 20 dan j-nya sampai j min 10. Oke, lalu selanjutnya yang ketiga ada int dan inisialisasi int-nya 0, j-nya 10 dan kalau 100. Lalu di perulangan ini kita cek ada parameter ketika i-nya lebih besar sama dengan 20 atau j-nya lebih besar dari 2 atau k-nya itu lebih kecil sama dengan 200. Nah, ketika salah satu dari tiga parameter ini um, terpenuhi, maka akan berjalan seperti ini. Uh, maka yang muncul pertama adalah i-nya itu 0, lalu j-nya itu adalah 10, lalu k-nya adalah 100. Lalu setelah itu program ini akan menambah i1, j-1 dan k adalah 1. Jadi untuk yang kedua i-nya adalah 1, j-nya adalah
9 dan K-nya adalah 101. Nah, untuk objek seperti ini kurang lebih yang akan berjalan seperti ini. Untuk selanjutnya ada seperti ini. Di ini diinisialisasi i-nya itu 0 dan j10, lalu untuk perulangannya dicek ketika i-nya itu lebih kecil sama dengan 20, lalu j-nya itu lebih besar sama dengan 2 atau sama dengan 2. Nah, di sini parameter ini keduanya harus berjalan, harus terpenuhi agar bisa menjalankan kode ini. Maka ketika kita run, maka akan menghasilkan teks loop i-nya itu 0, lalu j-nya itu 10, lalu eh, karena ini i plus plus itu i-nya tambah 1 dan j min min itu j-nya kurang 1 ketika sekali perulangan, maka dia akan mengulang terus, i-nya akan bertambah, lalu j-nya akan berkurang. Untuk i-nya itu akan berjalan terus sampai di angka 8, dan j-nya ini akan berhenti jika dia menyentuh angka 2. Maka seperti ini outputnya. Selanjutnya ada puts atau print kita 1 2 3 4 sampai 10 kali, lalu kita ada perulangan for di sini di mana startnya itu 0, i-nya itu lebih kecil dari 10, dan i-nya plus plus atau stepnya i plus plus, jadi setiap perulangan tambah 1. Lalu di sini kita ada inisialisasi j1, dan kita cek nih di perulangan while-nya, jika j-nya itu lebih kecil sama dengan 4, maka dia akan menampilkan teks si j-nya ini, lalu j-nya akan bertambah 1. Nah, untuk operator sendiri itu i-nya, karena i-nya itu sampai 10, maka uh, barisnya ini akan sampai 10, lalu j-nya ini merupakan kolom di mana nanti j-nya itu akan menggunakan 1 2 3 4 seperti ini. Dia akan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 10 kali, uh, perulangan. Ada Kita langsung ada perulangan di sini, di mana barisnya ini awalnya adalah 1, lalu dia akan berjalan hingga 10, dan ia akan bertambah 1. Lalu dalam perulangan ini ada perulangan lagi, yang dimana perulangan ini merupakan kolom kolom yang dimana dia awalnya 1 dengan stopnya 10, lalu dia akan step 1 atau bertambah 1 di setiap perulangan. Nah, di sini ada variabel hasil kali, yang dimana kali ini merupakan baris dikali kolom, lalu dia akan printf, yaitu dimana di print itu adalah hasil dari kali. Nah, untuk outputnya itu akan seperti ini kurang lebih. 1 2 3 4 ini diambil dari baris di sini sampai 10. Lalu untuk kolomnya, dia karena ini merupakan perkalian baris dikali kolom. Jika barisnya 1 dan kolomnya itu 2, maka di sini adalah 2, dan begitu seterusnya sampai 100. Oke, selanjutnya ada inisialisasi ini itu 10, lalu perulangannya i-nya itu kurang dari 100. Nah, di sini karena i-nya itu 10, maka kondisi ini terpenuhi. Lalu kita cek nih apakah i-nya ketika i-nya sama dengan 60, coba continue, lalu i-nya itu akan bertambah 5, lalu akan menampilkan nilai. Nah, pertama kita cek jalannya, i-nya 10, lalu ini terpenuhi, lalu karena if ini tidak terpenuhi, maka i-nya akan bertambah 5, lalu nilainya menjadi 15. Jika seperti itu terus sampai hasilnya itu seperti ini, di 60. Kenapa dia berarti di 60?
karena ketika dia sampai di 60, maka if-nya ini terpenuhi dan itu continue, maka dia berhenti. Di sini ada inisialisasi, ini untuk 50, lalu ini itu kurang dari 100. Nah, jadi kita cek karena ini terpenuhi, maka dia akan menyalakan program yang ada di bawah while-nya ini, dan dia akan bertambah 2, jadinya ini sama dengan 52. Lalu karena if-nya tidak terpenuhi di sini, maka dia akan ngeprint nilainya 52. Lalu karena ini while-nya belum terpenuhi, belum uh, masih terpenuhi, maka dia akan jalan lagi 54 sampai 100. Nah, uh, untuk yang 70 ini dia akan di skip karena saat di sini ada sintaks di mana ketika ini dengan 70, maka dia continue. Kalau di sini benar tidak ada nilai 70. Ada uh, contoh untuk fungsi sebenarnya. Di sini ada fungsi main, fungsi utama, yang akan dipanggilnya adalah fungsi. Nah, fungsi ini apa? Fungsi ini adalah dia itu memanggil fungsi yang ada di sini. Fungsi di sini merupakan void atau tidak mengembalikan nilai. Fungsi di sini itu isinya adalah printf function is awesome. Makanya ketika kita run, uh, dia seperti ini, function is awesome. Dia akan menampilkan fungsi code yang ada di bawah fungsinya ini. Jadi kita memiliki fungsi void jumlah dengan parameter a dan b, lalu dia akan menggunakan a plus b. Lalu untuk in main-nya, fungsi utamanya, dia akan print si di fungsi jumlahnya ini. Kita getaran apa jadi tidak bisa. Karena kenapa tidak bisa? Karena di sini ada return a plus b. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di sini fungsi adalah void. Void itu tidak memiliki return atau tidak memiliki kembalian. Kalau kita ganti dengan in, itu baru bisa di run dengan jumlahnya itu 9. Jadi tidak bisa di run jika fungsi itu adalah void. Di sini ada dua fungsi, yang mana pertama adalah fungsi void test, yang dimana dia akan print test function. Lalu di in main ini uh, ada data dengan tes, apakah ini bisa. Ya, ini kita lihat uh, ketika kita run dia akan error. Kenapa di sini error? Pertama di sini adalah in data integer, sedangkan ini merupakan string atau dari karakter. Lalu yang kedua void. Void seperti yang tadi saya jelaskan, void tidak memiliki return atau dia tidak mengembalikan sebuah nilai, maka dia tidak akan error kodenya.